Oke, recording sudah jalan. Ya, kita mulai rekan-rekan. Dalam kesempatan ini persiapan kita untuk minggu ketiga, keempat, dan kelima materi bulan Oktober ini. Nah, pas banget datang Bu Tentrem datang. Kita akan mulai dan doa buka. Saya minta tolong Pak Puji untuk mimpin doa buka. Silakan Pak Puji. Baik. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan persiapan pelayanan sepanjang bulan Oktober ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa, kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa syukur kami naikkan atas segala pemeliharaan, kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang pagi hingga malam hari ini. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan diri untuk melayani Engkau di bulan Oktober ini. Mari persiapkan kehidupan kami, layakkan kehidupan kami, hingga apapun yang boleh kami lakukan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pakai setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan sepanjang bulan Oktober ini. Tuhan, segala persiapan yang akan disampaikan oleh Pak Sam, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya doa sembahyang kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Baik rekan-rekan, kita akan melihat bahan kita untuk minggu ketiga Oktober. Temanya yaitu pengaruh yang baik. Bacaannya dari 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai dengan 33. Ya, ini tentang Yerobeam dan Rehabeam begitu ya. Nah, kita akan mendengarkan pembacaannya 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai dengan 33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan itu. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku, dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman-Nya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan situasi yang terjadi pasca perpecahan
pecahnya Israel ketika pasca Salomo gitu ya. Kita ingat ada dua orang yang menjadi pemimpin Israel. Yang pertama seorang bernama Yerobeam, yang lain bernama Rehabeam. Yerobeam menjadi pemimpin Israel Utara dengan ibu kota di Samaria. Rehabeam menjadi pemimpin di Israel Selatan yang dikenal kemudian dengan nama kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yerobeam itu membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni menduakan Allah. Ya. Karena kenapa? Karena Yerobeam itu khawatir kalau rakyatnya kembali beribadah di Yerusalem, maka mereka nanti menjadi pendukung Rehabeam. Takutnya Yerobeam kehilangan massa, kehilangan pendukung. Akhirnya dia buatlah sebuah tandingan gitu ya. Yang satu di kota bernama Dan, yang satu namanya Bet-El. Bet-El itu maknanya adalah rumah Allah, Bet-El. Di dalam bagian ini Yerobeam menggunakan sebuah patung yang kita pernah kenal, pernah dibuat oleh bangsa Israel ketika dalam perjalanan, yaitu patung anak lembu emas. Dia membuat patung itu dan menjadi tandingan kepada bait Allah dan menginfokan kepada rakyat mereka supaya mereka beribadah di Sikhem. Nah, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang membuat rakyat Israel Utara menjadi berdosa. Karena apa? Mereka menurut kepada raja, pergi dan ke Betel, lalu menyembah patung anak lembu emas. Padahal di dalam ke-10 firman sudah dikatakan bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun itu. Ya, udah jelas di sana. Nah, di sini Yerobeam melanggar perintah itu. Nah, apa yang mau kita ajarkan? Kepada anak-anak kita mau mengajarkan kadang kita hidup di dalam dunia yang penuh pengaruh. Contohnya adalah pengaruh-pengaruh buruk yang kita lihat di dalam kisah Yerobeam. Kita mau mengajak melalui kisah ini kepada anak-anak untuk tidak seperti Yerobeam. Untuk menjadikan Yerobeam sebagai contoh yang kurang baik yang tidak boleh ditiru. Karena apa? Karena dia telah menduakan Allah. Kita mau mengajarkan anak bahwa Tuhan tidak berkenan atas orang-orang yang membawa pengaruh buruk bagi sesamanya. Karena apa? Sejatinya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghadirkan pengaruh yang baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Nah, inilah yang kemudian dinyatakan di dalam ayat hafalan kita untuk semua kelas di minggu ini, diambil dari Matius 5 ayat 16a. Demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Ini ayat hafalan kita untuk minggu ini yang semakin menegaskan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk menjadi berkat. Itu dulu materi dan ayat hafalan kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, makasih, Ci. Kalau cukup, kita akan lihat ke aktivitasnya. Ada beberapa aktivitas yang sangat menarik begitu ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini. Nah, untuk kelas Daniel sampai Daud, saya pikir yang ini nih aktivitasnya nih. Pilih gambar mana yang memberi pengaruh buruk dan gambar mana yang memberi pengaruh baik gitu ya. Nih ada gambar-gambarnya gitu ya. Ini ada yang lagi melet-melet kayak si Putin gitu ya. Ini ada yang apa ini, kakinya ditarik. Nah, disuruh pilih lah anak-anak mana yang memberi pengaruh buruk dan mana yang memberi pengaruh baik, supaya mereka bisa dari visual mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, untuk kelas mana namanya, Yeskiel dan Musa, nah membuat
yang kayak gini nih, bikin tulisan kayak gini nih, mendoakan teman, dan juga minggu depannya udah ada bocoran nih, minggu depannya ini bikin celengan dari botol. Itu untuk aktivitasnya rekan-rekan, aman semua? Kelas YSKL apa itu, Pak? Aman, Ini Pak Daud, aman. bikin apa sih ini? Duodle. Ini sih. Kan maksudnya keburu apa tes Pak 4 minggu? Kalau aku boleh nggak, Pak? Kan sebelum mulai cerita gitu, anak-anaknya dibagi kelompok. Nah, mereka pilih temennya yang mana yang mau masuk ke kelompok mereka. Nah, ntar tanya, kenapa nih kamu pilih dia? Oh, dia mah orangnya baik, ngomongnya sopan, atau gimana gitu. Boleh nggak, Pak, lebih ke situ? Boleh, Ci, boleh. Ya, Bisa jadi tuh, nanti aku bagus. langsung masuk ke bahan ceritanya. Gitu. Yang Musa juga kayaknya gitu aja deh, Ci. Iya, udah mepet juga sebenarnya waktunya. Pak, maksudnya kan itu juga sebenarnya sebagai awal cerita sih, Pak. Nggak apa-apa sih kalau dipakai aktivitas, Pak. Ya, aktivitasnya udah merger dengan cerita jadinya, Bu. Udah include. Iya, memang di awal cerita kayaknya lebih enak untuk itu. Untuk boleh. Teman-temannya memilih teman yang dia suka gitu, bukan kita yang nentuin, tapi mereka yang. Boleh. Itu bagus kok, Bu. Ya. Berarti yang ini juga sebenarnya ini bisa di awal kelas sih. Iya, untuk kelas yang kecil ya, kelas Daud, yang kelas Daud sampai Daniel, ya. Kita itu dipakai di awal aja, Pak. Jadi aktivitas itu udah berikut dengan cerita ya. Oke. Boleh, itu aja. Oke, rekan-rekan, aktivitas sudah. Jadi yang satu milih teman yang Yehezkiel Musa, yang Daniel Daud ini ya di awal semua. Gambar ini maksudnya? Iya, Ci, pilih mana tuh, mana pengaruh buruk, mana pengaruh baik. Kayak gini nih, menirukan si Putin, ini bagus apa tidak kan gitu. Nah, lagu-lagunya ada di sini ya. Dalam dunia ada 2 jalan. Nomor 2 saya nggak tahu, nomor 3 saya nggak tahu, nomor 4 lagu Kidung Jumat. Nomor 2 sama 3 kayaknya pas itu dinyanyiin saya nggak ada tuh di sekolah minggu lagi jalan-jalan tuh saya kayaknya Taman Safari dulu. Ini lagunya Tegak dan Katakan bisa. Cinta Yesus tegak tuh. Mulutku yang kecil, awaslah tek. Oh gitu. Kirain lagu apa? Oke. Lanjut ya, minggu depan? Ya, lanjut. Kita lanjut ke minggu berikutnya, 22 Oktober. Judulnya Tidak Memaksa. Bacaan Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19. Dan mohon maaf bagi kelas Batita, 19 ayat dibaca semua. Gitu ya. Karena ini satu cerita gitu ya, tidak bisa dipotong-potong. Ini cerita tentang kebun anggur Nabot yang diserobot oleh orang lain ya. Kita akan mendengarkan pembacaannya 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19. Raja-raja. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab,
Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. kata Isabel, istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar, dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu, mereka menyuruh orang kepada Isabel, mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Ya, demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memeliharanya. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cerita tentang bagaimana bisa dipandang dari berbagai hal. Yang pertama bisa dilihat sebagai upaya penyerobotan yang tidak baik. Lalu yang kedua bisa dilihat sebagai dampak dari hoaks. Tidak mengecek kebenaran, akhirnya apa orang yang tidak bersalah menjadi korbannya. Tapi di atas daripada itu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang mau diajarkan dari
cerita tentang Nabot ini yang juga kadang saya merasa dulu ya ketika zaman pandemi kan sebelum ruangan kita itu direnovasi, saya punya sebuah kebun gitu ya. Kalau Nabot kebun anggur, Ahab mau mengubah jadi kebun sayur. Waktu itu saya kebun sayur tapi suka dicolongin gitu ya. Tak lain tak bukan yang tinggal di dekat rumah saya lah, dekat pastori inilah pelakunya gitu ya. Nah, tapi di luar daripada itu rekan-rekan, bahwa kita mengajarkan kepada anak-anak untuk apa? Satu, pengajaran yang jelas dari kebun anggur, kisah tentang kebun anggur Nabot ini ialah tentang firman ke-10. Jangan mengingini milik sesama. Di mana ini juga yang menjadi tekanan kita pada minggu keempat ini. Bahwa Tuhan tidak menginginkan kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat anak-anak yang telah dicukupkan oleh Tuhan, kita menggunakan cara-cara memaksa agar apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Apalagi anak-anak gitu ya. Saya ingat betul kalau anak-anak itu tidak dikasih pasti dia akan merengek. Ya. Kalau dari orang tuanya tidak dikasih maka dia akan pergi ke kakek neneknya ya. Kalau kakek neneknya tidak dikasih pergilah ke omnya gitu. Apalagi saya kebetulan punya pengalaman seorang ponakan ya, akhirnya ponakan itu minta apa-apa ke saya semua gitu ya, karena ya om yang dia miliki adalah om yang baik gitu ya. Apalagi anak kecil. Nah, ini kita mau mengajarkan kepada anak-anak lewat kisah kebun anggur Nabot ini untuk apa? Untuk tidak memaksa. Walaupun kita punya kecenderungan untuk memaksa, kita punya kecenderungan naluri sebagai manusia untuk memaksa, tetapi kalau memang orang itu tidak memberikan, maka ya jangan dipaksa. Sudah. Kita mau mengajar anak untuk mengerti bahwa walaupun itu orang ataupun anak itu ingin mendapatkan sesuatu, tetapi tidak segala sesuatu dapat diperolehnya. Boleh kita meminta, tapi meminta dengan cara yang baik. Kalau tidak dikasih, ya sudah, terima saja. Jangan memaksa untuk mendapatkan. Kalau memaksa apa? Akan terjadi seperti ayat 19. Bisa kita pakai ayat 19 itu. Itu ayat yang kasar sekali. Gitu ya, dari Tuhan. Mengatakan begini, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darah. Itu keras sekali. Sebuah peringatan keras dari Tuhan. Yang nantinya juga akan menuntun jalan hidup Ahab. Gitu ya. Di mana ya dia menjadi raja yang terkutuk pada akhirnya. Karena Tuhan tidak lagi berkenan dengan dia. Dan kenapa juga tidak berkenan kepada dia? Karena kita ingat, di minggu sebelumnya, Israel utara, konteks tempat Ahab memerintah ini, sudah tidak lagi hidup di dalam jalan Tuhan. Oleh karena itu, yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Di mana ini menekankan agar anak-anak menjaga relasi kasih, tidak memaksa, tetapi harus saling menjaga keramahan antara satu dengan yang lain. Itu untuk minggu keempat, barangkali ada pertanyaan rekan-rekan? Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ayat hafalannya Pak, diulang. Nggak sama. Efesus 4 ayat 32, Ci. Oh ya, siap. Efesus 4 ayat 32 ya. Iya, itu dia yang di situ, Ci. Soalnya aku bahannya Yeskiel, nggak sama. Hah? Bahannya dari kelas Yeskiel. Oh, beda. Untuk semua kelas ayat hafalannya ini aja. Ayat hafalannya apa, Pak? Ulangi, Pak. Ya. Untuk semua kelas, Efesus 4 ayat 32. Ya. Itu dia. Ini kelas Potita bagus prolognya nih, merebut tas. Mantap. Diperagain, Ci. Nanti, Ci, tarik-tarik tas tuh, Ci. Bacaannya ini yang nggak tahan, coy. Coba kontak ke yang kemarin Bogor Pengadilan, gimana persiapannya? Itu ditekankan gitu yang ayat 19 tuh. Itu tekanannya di situ soalnya sebenarnya, Ci.
Bu Isti, kontak Bu Isti. Istri Patri. Coba dikontak dulu. Bu, persiapannya kumaha kalau di sana? Kalau ini videonya. Oke, kita lanjut ke aktivitas. Kalau aktivitas ini kayaknya ini bagus nih. Cuman diganti ya ayat hafalannya pakai yang tadi. Yang apa namanya yang ini. Efesus 4 ayat 32 ini. Jadi ditulis di sini nih, bikin begini. Bagus nih buat yang kecil-kecil. Jadi bola dadu ya, jadi dadu. Kenapa, Ci? Jadi dadu itu dilem. Betul. Udah hararese, Pak. Hararese? Saya mah hararese, kelas Daud. Ganti, berarti yang ini aja nih. Itu lucu gambarnya itu, Pak. Gambar cerita tuh, Praga itu lucu. Ini mah itu cerita ya? Praga itu pakai sedotan, nanti difotokopi, digedein. Gambar sinabotnya itu. Aktivitasnya gini aja, Ci. Aktivitasnya hari itu rebut tas. Hah? Rebut tas. Ya, berebut tas di awal. Jadi udah terintegrasi dengan cerita. Itu lebih efektif sih buat kelas. Ya, Daniel sampai Daud ya rebut-rebutan mainan masih relevan lah ya. Rebutan HP. Ya, zaman sekarang anak kan mainnya HP. Satu HP dipotong 2 besoknya gitu kan. Gitu. Daniel sampai Daud itu aktivitasnya begitu ya, yang apa namanya, yang rebut-rebutan itu, gitu ya. Nah untuk yang kelas besar, nah ini nih, hararese tentunya bikin celengan, kelas Yehezkiel dan Musa. Celengan lucu sini. Celengan dari botol. Terus buat apa nanti? Buat nabung sih. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya nabung. Jangan minta. Buat Natal. Boleh tuh. Persiapan Natal. Nah, ya semua kelas bikin celengan nanti. Hah? Gimana sih? Sudah aja semua kelas bikin celengan. Juga ya. Berarti ini harus diumumin. Berarti ini harus diumumin dari minggu ini ya tuh kalau mau bikin celengan dari botol. Iya. Bawa botol aquanya masing-masing, namain nanti. Ya, boleh tuh, Ci. Ya udah, aktivitasnya semua kelas ini ya. Apa namanya? Bikin celengan. Jadi diinfoin dari minggu ini untuk bawa botol bekas di rumahnya. Ya. Tapi diingetin untuk celengan itu supaya dipakai terus. Ya, Bu. Mas Daud mah bikin celengannya di rumah aja, udah jadi. Oh, boleh. Jadi tinggal dibawa ke gereja hari minggu depan? Ya. Boleh. 22 bawanya tuh bareng Ci, tanggal 22. Iya, nanti bilangin. Bilangin minggu ini, Ci, tanggal 15 untuk minggu depan. Mohon. Udah gini aja deh. Bapak. Tanggal 22 itu dibilang, adik-adik aktivitasnya hari ini membuat celengan ya, minggu depan dibawa. Oh gitu, nggak pakai yang tadi yang di atas? Ya. Yang, ya minggu kemarin, ya minggu tanggal besok ini, Daud sampai Daniel nggak ada aktivitas sih, Pak, karena terintegrasi di cerita. Pak, emang kelas Daud mah aktivitasnya dibawa pulang ke rumah, Pak, dikumpulinnya minggu depannya. Juga ya. Ya udah gini aja deh. Jadi rekan-rekan minggu ini diinfoin ke semua kelas. Satu aktivitasnya kalau yang minggu ini kan ada yang nggak ada aktivitas tuh yang udah terintegrasi dengan cerita. Terus ada yang aktivitasnya apa tuh tadi saya lupa tuh yang kelas gede itu. Nah diinfoin rekan-rekan untuk minggu depan mohon bawa celengan yang terbuat dari botol bekas. Itu akan jadi aktivitas kita. Kenapa bikin celengan? Nah, itu akan dijawab di cerita minggu depan. Gitu aja. Gimana rekan-rekan? Oh?
Mana? Minggu kelima juga tentang plastik, Pak. Itu tentang baik-baik Ya, plastik. minggu kelima tentang plastik. Kalau mau minggu kelima aja bawanya di tanggal 22. Gerak baca yang minggu kelima. Sih? Ya, Bapak ngomongnya ini yang minggu kelima itu plastik, Pak, plastik. Mengenai plastik. Ya udah mau dibawa minggu depannya aja, di minggu kelima. Tapi diinfoin dari minggu ini gimana? Enggak, Bapak, di minggu kedua, di tanggal 22 aktivitasnya membuat celengan, minggu depan dibawa gitu. Tanggal 29 dibawanya di minggu depannya. Iya, jadi di minggu kelima dibawanya. Boleh, gitu juga boleh. Ntar dulu, entah itu teh si celengannya buat apa? Maksudnya tuh buat anak-anak kembali apa gimana? Kalau saya sih lebih baik dikembaliin, Rin. Jadi gini, nah kan anak-anak sudah bawa nih aktivitas yang minggu lalu nih, yang bikin celengan. Nah, adik-adik, di minggu ini kita akan belajar untuk ini yang plastik, bye-bye plastik itu. Nah, plastik ini bisa dibuat celengan seperti ini gitu. Bawa pulang deh, udah Ci. Karena kan tujuannya untuk bikin tabungan. Bawa pulang aja, Rin. Dibawa di sekolah minggu mah jadi... Iya, maksudnya makanya biar jelas dan buat ngapain kita di sekolah minggu, maksudnya teh. Nggak ngerongsok lagi, nggak ngerongsok lagi, nggak capek saya ngerongsok lagi. Dibawa pulang aja, dibawa pulang. Bawa pulang habis capek ngerongsok. Habis dibawa pulang kan aku sudah diisi meren. Terus terserah itu mah adik-adiknya. Terserah lu teh di rumah mah anak-anaknya mau dibuang, mau dipakai juga tabungan, terserah. Oh, kia loh. Maksud aku mah emang suruh diisi nanti Desember. Nggak apa-apa kalau gitu. Boleh juga kalau mau begitu. Nanti pas Natal dikumpulin, boleh. Setuju saya kalau kayak gitu dari sekarang. Bagaimana Bapak Ibu kakak-kakak setuju enggak? Misalnya kayak suka boleh. Enggak. Berarti ini harus ditentuin dulu botol plastiknya biar sama. Karena kan kalau yang kecil aqua yang 500 ml kan kecil, yang 500 ml kan kecil. Kan 600. Bot itu dibuatnya miring kan? Ya 600 ml itu kan dibuatnya miring. Enggak, kumaha sih miring. Miring. Atau atasnya dilobangin gitu. Iya, gambarnya tuh. Plastiknya tentuin, tapi caranya dibebasin kali. Ya dicontohin dulu kan ini teh contohnya miring, Cici. Maksudnya mau berdiri, tetap miring tidur. Apa mau tidur? Mahi merenannya lah. Mahi meren. Cukup ya di uang-uang. Anak-anak sih Ci kalau menurut saya mah. Soalnya kayak miring. Iya, tapi botolnya kudu ditentuin dulu. Jangan sampai botolnya ada yang gede, ada yang kecil. Botolnya ini aja, Ci. Aqua atau air minum apapun, mereknya yang 1,5 liter. Atuh gede amat Bapak, 1,5 liter. Sampai tahu, Ci. Bapak mahi anu 600 Yang 600 aja, yang 600. 600 yang tanggung. Bapak 600-nya ini nih, Cici punya nih. Lah, geus lah. Satu setengah dah. 1,5 aja lah. Ya 600 mah kecil, Bu. 1,5 dah bagus. Yang seliter. Saliter mah hesen yang ada. Ini Pokari yang berapa liter, Bu? 2 liter. Pokari ketebelan. Bikinnya hese. Kalau aku yang 600. Ini majehna yang 600 majehna. Nggak bisa berdiri, aku udah coba. Bisa aja. Bu Tentrem udah coba lo ngelawan, ayo ke Bu Tentrem. Botol Pokari cenata. Itu botolnya. Oh, itu yang 350 apa yang 500 ml? 500 deh ini.
Oh 500 tuh yang tentrem, yang Pokari agak tebelan dia, enakan sebetulnya dibanding kuah yang tipis. Saya kira mau yang 1,5 liter, Ci. Bapak teh gede-gede amat kayaknya. Mawana. Kalau tabungannya masih dikit balikin lagi. Lanjut aja sampai ke Paskah terus. Terus tujuan buat celengan ini kan kita tidak boleh memaksa mereka orang tua. Nah, kita harus menabung. Betul, Bu. Benar, betul. Kita tidak boleh memaksa ke orang tua atau apa. Kalau punya keinginan, menabung. Kalau mau 100 buat tentrem. Iya, kalau pengen sesuatu, jangan memaksa ke orang tua. Sisihkan dari uang jajan, ya Bu? Iya, betul. Hidup gerakan menabung. Setuju. Kak, balikin. Kalau mau Natal, jangan maksa minta hadiah ke guru sekolah minggu. Ayo nabung. Cakep, cakep. Saya setuju itu saya setuju itu. Itu setuju saya. Langsung. Besok pasang spanduknya Cimel. Iya. Nanti dikumpulkan tanggal berapa diisi 2.000 sehari gitu. Boleh. Besok pasang spanduk, Ci. Pilih Jangan Cimel. dipakai sehari-sehari, Mel. Jangan dipakai sehari-sehari, biarin aja dia mau sesuka dia, mau 500.000 sugan. Enggak, biar sama. Kalau 500.000 mah amplop, lain anu gitu, amplop, beri amplop anu gede. Ya kalau mau 100.000 sehari dimasukin di celengan juga nggak masalah. Ini namanya orang ngumpulin. Iya, kali dia bercita-cita mau beli HP, kita nggak tahu rekan-rekan. Jadi ini intinya teh si celengannya buat ke gereja atau buat beli handphone? Kumaha ya teh? Jadi ngaco kieu. Ya kali dia mau mengadakan fasilitas baru, silakan aja saya mah. Enggak, udah aja seragam Seragamnya lah udah. Botol Pokari ditulis dulu gak? Botol Pokari kan yang 500 mili. Ya. 9 Pokari berarti. Ya justru eta Pokari kan jarang orang minum. Kalau aku mah orang udah minum. Iya, nanti Pokari aku bawa gerak sedus jualan di situ. Tapi apa tuh? Udah aku masih bebas. Tapi kalau Pokari itu bisa berdiri. Emang aku nggak bisa berdiri, Bu? Berdiri sendiri. Berdiri, tapi berdiri. Bisa, Ibu. Aqua yang 600 itu lebih tebal dari Aqua yang 1.500. Coba ya, coba. Gini aja. Boleh Aqua 600 mili, boleh Pokari 500 mili. Udah kayak gitu. Udah. Jangan ribut kita botol. Ini masih panjang ini, saudara. Teman-teman, ini masih panjang. Suara pasang nggak cukup nanti. Terus dimulai diisi tanggal 29 ya. Tujuannya kalau adik-adik ingin sesuatu tidak memaksa orang tua, tapi harus diisi gitu kan. Untuk Natal gitu. Ya. Oh, jadi gerceng apa gerdu? Gardu. Bukan gorceng. Gerceng, gerakan goceng. Ganti nama lah. Gerceng boleh lah. Gerceng, gerakan goceng. Gerban. Oh, gerban, gerakan ceban. Pemaksaan itu mah. Gerban khusus buat kakak email. Bu Mas Rina kalau duitnya dikumpul tuh kalian nanti ya dari receh sampai jadi duit cecengan. Boleh. Yang penting nabung lah, anak-anak itu boleh mau nabung, kita jangan maksa. Nanti kan jadi bahan omongan lagi sama kita guru sekolah minggu. Iya. Jadi pas Natal itu hadiah itu bukan kalian minta, usaha kita. Kalau nanti orang tuanya anak-anak sekolah minggu itu menuntut ke kita, kok hadiahnya sekolah minggu begini ya Natal, kita bisa balikin lagi. Kalau mau hadiah lebih bagus, ayo ibu-ibu nabungnya lebih rajin lagi untuk tahun depan kita bisa dapat hadiah lebih bagus gitu. Mas Rina, mantap Bu. Ya udah tanggal 15 omongin lagi ya, habis sekolah minggu diingetin ini harus sama kata-katanya nanti ini.
kata-katanya harus sama, ini belajar Enggak, gelarnya apa. biar bisa masuk ke panitia kali Pak. Nanti kan panitia juga nanyakan meren. Bisa sih, bisa. Yo, tanggal 15 dibahas ya di sekolah minggu. Jangan lu pulang bahas ini. Gerceng. Besok pasang spanduk dah ya, semua rekan-rekan mau 2024 pasang spanduk gerakan nabung. Gerakan goceng, gerakan ceban. Pilih Ci Email, Bu Mas Rina untuk Sukabumi yang lebih maju. Pertama pilih anak jadi pemilu Pak. Oke lanjut Pak. Aduh, Cirin nggak ikut Ci? Kampanye Ci? Bogor F1? Enggak Pak, makasih. Udah Ci ngomong yang lebih baik. Sudah kenyang hidup ini Pak. Oke, kita lanjut ke sebelum masuk ke minggu depan. Ini tanggal 22, lagu-lagunya kayak gini ya. Tidak memaksa, hati-hati, gunakan mulutmu. Aku suka berbagi, saya nggak tahu. Berilah yang baik, saya tahu ini karena saya nyanyi pasti agak barbar yang nomor 3 ini dengan teman-teman saya gitu ya. Lagu-lagunya kayak gini bisa ditambahkan nantinya. Nah untuk yang minggu kelima dengan tema Bye Bye Plastic Bags gitu ya. Bacaan kitabnya hanya 1 ayat saja ya. Yaitu dari Kejadian 2 ayat 15 ya. Kejadian 2 ayat 15 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Titik. Itu untuk bahannya. Kenapa bahannya singkat rekan-rekan? Karena di minggu sebenarnya di balik kesingkatan bahan Alkitab kita terkandung makna yang begitu dalam. Karena apa? Di dalam Kejadian 2 ayat 15 ini kita diingatkan sebenarnya peran kita sebagai manusia. Ketika Tuhan menempatkan kita di tengah Taman Eden manapun itu, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, di tengah sekolah, dan dimanapun kita berada, tugas kita adalah mengusahakan dan memelihara. Artinya apa? Artinya adalah kita dipercaya oleh Tuhan menjadi wakil-wakilnya untuk mengelola alam ciptaannya. Ya. Maka dari itu tugas kita sebagai anak-anak adalah untuk menjaga kelestarian alam tersebut yang telah Tuhan ciptakan dengan sungguh amat baik kalau pakai Kejadian 1. Ya. Walaupun kita adalah ciptaan yang spesial dan walaupun kita dipercaya mengelola alam, tidak boleh kita mengeksploitasi alam. Contohnya apa? 1, tidak boleh kita buang sampah sembarangan. Kadang, ya sorry to say gitu ya, sekarang sih udah jauh berkurang gitu ya. Ketika dulu selesai direnovasi gedung kita punya parkiran ini gitu ya, banyak sampah berserakan, ada yang menikmati duduk di bawah pohon nangka gitu ya. Tidak hanya dia menimbulkan sampah di situ, tapi juga gimana ya, malah kotornya kotor banget jadinya gitu ya. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak untuk apa? Untuk mencintai lingkungan di mana mereka berada, menjaga kebersihan. Minimal itu akan menjadi kritik untuk orang tuanya. Karena apa? Saya suka melihat orang tua yang kadang ya gimana ya? Ini misalnya nih bawa botol gitu ya, botol kosong. Mau dibuang nih sama anaknya, udah nanya-nanya di mana tempat sampahnya. Kebetulan saya lihat gitu ya, pas lagi naik ke atas. Udah lama kejadiannya. Mana tempat sampah? Udah taruh aja di situ nak. Biarin aja taruh di situ, ntar ada yang bersihin. Wah naik pitam saya hari itu. Bapak ibu ke ibu-ibunya. Bu yang bener aja saya gituin. Kalau bukan kita yang menjaga kebersihan gereja ini, yang Tuhan sudah percayakan dengan begitu baik ini, di tengah pandemi kita bangun, siapa lagi yang mau jaga? Kayak gitu ya. Langsunglah orang tua itu tersipu-sipu malu gitu ya. Iya Pak, tuh tempat sampah di ujung sana tuh. Jalan sedikit olahraga tidak apalah. Keluarlah itu dari Sabang sampai Merauke perkataan saya gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada kerinduan untuk melihat bahwa ini adalah bait Allah, ini adalah rumah Allah. Sama seperti rumah saya yang harus dijaga kebersihannya, begitupun di mana saya berada, lingkungan di mana saya berada. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak. Makanya aktivitasnya adalah ya membawa lagi yang minggu kemarin gitu ya, yang celengan sudah dibuat,
disuruh bawa untuk apa? Nah, ini rekan-rekan bukti bagaimana kita mengelola sampah plastik untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau kalian punya sampah plastik, mohon jangan dibuang. Ya, jangan dibuang, tapi dikelola jadi apa? Jadi sesuatu yang bermakna. Ingat yang minggu kemarin. Apa? Kita nggak boleh meminta secara memaksa. Kalau kita punya permintaan, sisihkanlah dan tabunglah itu semua, berhematlah. Ya, begitu juga ini tabungan ini akan kita pakai untuk apa? Untuk kita pakai, kita kumpulkan bagi gereja. Nanti kita kumpulkan celengannya di hari Natal tanggal 25. 24, 25 ya, terserah lah mau 24, 25 boleh gitu ya. Kita kumpulkan, nanti apa? Ini akan menjadi persembahan yang akan dikelola dikelola gereja untuk apa? Untuk pelayanan kita juga, untuk kita semua, supaya fasilitas kita makin bagus, supaya kita bisa ibadah dengan lebih kusuk dan juga hal-hal lainnya. Makanya itu rekan-rekan, ayat hafalan kita untuk minggu ini, ayat hafalannya pun itu diambil dari tempat yang sama. Karena setelah saya cek ke bawah gitu ya, ayat hafalannya kurang menarik. Ayat Mazmur 115 ayat 16 ya. Lebih pas ayat hafalan kita ya bahan kita itu. Tuhan Allah telah mengambil manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tekanannya adalah tentang memelihara alam sekitar kita. Itu untuk minggu kelima, minggu bersama. Barangkali rekan-rekan ada tambahan, silakan. Jadi hafalannya Kejadian 2 ayat 15, Pak. 15, Ci. Iya, Kejadian 2 ayat 15. Ya. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu poinnya. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi memelihara. Oke, rekan-rekan, aman ya? Aman. Aman, aktivitasnya udah terintegrasi dengan minggu kemarin, jadi kita nggak perlu bahas. Dan untuk lagu-lagunya bisa dilihat di sini. Semesta bernyanyi, kami puji dengan riang, seluruh dunia hai nyanyikanlah, itu juga bisa sih dibuat semangat. Ya, Pak Sam. Ya, Pak Puji, silakan. Gini, ini menurut saya nih. Ini kan menjaga lingkungan. Ini kan bacaannya kan untuk menjaga lingkungan, kebersihan, plastik dan seterusnya. Ini interaksi bagaimana kita bergerak untuk membersihkan yang ada di depan dan seterusnya. Saya lebih tertarik lagi sebelum melakukan itu, lebih baik kita membersihkan diri kita. Kita itu sudah bersih belum? Contoh. Contoh kuku adik-adik itu masih panjang-panjang enggak? Kalau mau makan langsung makan, enggak cuci tangan enggak? Atau rambutnya panjang enggak terurai? Sekolah minggu mandi dulu enggak? Nah, mandi dulu atau enggak baunya. Jadi dalam diri kita dulu. Dalam diri kita baru mencontoh untuk kebersihan yang lingkungan. Kalau kamu sudah bersih, berarti kamu bisa mencontoh kepada yang lain untuk membersihkan lingkungan. Contoh plastik dan seterusnya, seperti tadi yang Pak Sam sampaikan. Itu dari saya. Oke. Boleh Pak Budi, itu jadi pengantar di depan, bagus tuh buat pengantar. Adik-adik coba cek bukunya. Itu buat prolog bagus Pak Puji, saya nanti nguci anak Watita. Aduh, wangi enggak gitu ya. Oh iya. Boleh tuh Pak Puji, setuju saya buat prolog di depan. Ayo coba Dede. Siapa yang belum mandi angkat tangan gitu kan. Ada aja kadang kayaknya belum mandi setelah minggu. Bagus tuh Pak Puji, setuju saya. Itu untuk pengantar cerita bagus tuh. Kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Oke, ada lagi rekan-rekan? Itu pengantar cerita, Pak. Aktivitasnya mengutin sampah di kelas. Kalau ada sampah. Bisa baik-baik juga. Selain ada yang bawa. Ya, bisa.
Tiba-tiba berarti ibu-ibu nanti satu-satu. Boleh. Iyalah, itu mah masing-masing kelas aja. Boleh tuh. Setuju. Oke. Udah, Pak. Ya. Habis bersih makan. Oh, masak hari. Emang ada lomba masak? Ada bulan. Oh, lupa saya jadwalnya. Besok konven soalnya ingetinnya besok konven aja. Besok mesti bangun subuh lagi aja besok ya. Oke. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, ini materi bulan Oktober kita sudah selesai. Untuk persiapan bulan November kita tanggal 29 jam 7 malam ya rekan-rekan. Karena saya kalau tanggal 28 jam 7 malam itu lagi bersabda takutnya. Belum selesai sabda saya jam 7 malam gitu ya. Ya kita akan persiapan hari Minggu jam 7 malam tanggal 29. Mudah-mudahan ya. Gimana Bu Marcel? Naon Sugan? Ya. Pencetan ya, bisa jadi uji email. Ya, persiapan tanggal 29. Kita doakan tidak ada aral melintang yang membuat kita harus mundur lagi, gitu ya. Tanggal 29 persiapan untuk minggu pertama dan kedua bulan November. Tidak terasa kita sudah sebentar lagi memasuki bulan November dan biarlah kita menyambut akhir tahun juga dengan penuh semangat dan penuh sukacita, begitu ya rekan-rekan. Tak terasa 2023 sudah mau selesai sebentar lagi. Jadi persiapan kita tanggal 29 jam 7 malam untuk materi minggu pertama dan kedua November 2023 ini. Itu aja kalau dari saya. Jika sudah tidak ada tambahan lagi, selain pengumuman yang mungkin akan di-share untuk pendataan, ada November tuh tanggal 11 tuh ada kegiatan kalau nggak salah ingat. Kebersamaan apa lagi? Nanti infonya di grup GSM ya rekan-rekan. Itu aja. GSM. Itulah pokoknya namanya. Ya, teman raya. Oke, itu aja. Kalau sudah nggak ada lagi, mari kita tutup persiapan kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan persiapan kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari bersama boleh kami semakin kembangkan dan juga kami semakin mampu untuk mengajarkannya kepada anak-anak. Biarlah Tuhan Kau yang menyempurnakan setiap apa yang akan kami rancang menjadi bahan pengajaran. Dan biarlah Engkau yang senantiasa menuntun dan memberikan semangat kepada kami ya Tuhan. Sehingga sebentar kami akan berpisah berkati kehidupan kami, dan biarlah segala apa yang kami lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pak, draft yang buat hari Minggu. Sampai semua. Bye. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.